Kita semua mengenal kura-kura ninja atau TMNT sebagai 4 saudara mutan yang gemar makan pizza, bertingkah konyol, dan menjadi pahlawan pelindung kota New York dari balik bayang-bayang selokan. Namun, di balik topeng warna-warni dan keseruan aksi bela diri mereka, TMNT menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari yang kalian bayangkan. Malam ini, kita akan membongkar teori-teori gelap yang akan mengubah cara pandang kalian terhadap kisah mutan ini selamanya. Tapi, sebelum kita turun ke dalam gelapnya selokan New York untuk membongkar misteri ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada teori konspirasi kartun masa kecil lainnya. 1. Teori koma di rumah sakit. Teori pertama yang cukup tragis menyebutkan bahwa keempat kura-kura tersebut sebenarnya hanyalah kura-kura peliharaan biasa yang sedang sekarat. Mereka mengalami kecelakaan fatal atau terperangkap di dalam selokan yang dingin dan beracun dalam waktu yang sangat lama tanpa makanan. Karena trauma fisik yang luar biasa, otak mereka menciptakan ilusi dunia fantasi sebagai pelarian dari rasa sakit. Dalam halusinasi koma tersebut, Master Splinter sebenarnya adalah tikus selokan terakhir yang mereka lihat sebelum pingsan. April O'Neil adalah sosok perawat atau dokter yang merawat mereka di rumah sakit. Sementara Shredder adalah manifestasi dari rasa sakit atau penyakit mematikan yang sedang mereka lawan di dunia nyata. 2. Splinter menculik manusia. Berdasarkan beberapa versi animasi, terutama produksi Nickelodeon, muncul teori mengerikan tentang asal-usul mutasi mereka. Teori ini menyatakan bahwa cairan mutagen sebenarnya tidak mengubah kura-kura menjadi menyerupai manusia. Sebaliknya, Splinter yang mengalami stres berat dan trauma mendalam setelah kehilangan anak kandungnya. Miwa diduga nekat menculik 4 bayi manusia dari permukaan. Ia kemudian mengekspos bayi-bayi tersebut pada DNA kura-kura dan cairan mutagen. Teori ini secara logis menjelaskan mengapa mereka bisa tumbuh besar dengan anatomi, emosi, dan naluri kemanusiaan yang sangat kuat, serta mengapa Donatello bisa memiliki ketertarikan romantis secara biologis kepada manusia asli seperti April O'Neil. 3. Makna psikologis di balik senjata pilihan Master Splinter. Pernahkah kalian menyadari bahwa ada alasan psikologis yang sangat jenius sekaligus kejam di balik pemilihan senjata para kura-kura oleh Master Splinter? Alih-alih memberikan senjata yang sesuai dengan keahlian mereka, Splinter justru sengaja memilihkan senjata yang 180 derajat bertolak belakang dengan sifat alami masing-masing anaknya. Tujuannya hanya satu, yakni memaksa mereka menghadapi dan menaklukkan kelemahan mental terbesar di dalam diri mereka sendiri. Mari kita bedah mulai dari sang pemimpin, yakni Leonardo. Leo dikenal sebagai sosok yang terlalu penyayang, penuh pertimbangan, dan seringkali ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Karena itulah, Splinter memberinya sepasang katana, pedang tajam yang paling mematikan di antara yang lain. Melalui pedang ini, Leo dipaksa belajar menerima kenyataan pahit bahwa dalam pertempuran, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan ekstrim yang berujung pada kematian demi melindungi keselamatan saudaranya. Sebaliknya, mari kita lihat sang pemberontak Raphael. Raph terkenal memiliki masalah temperamen. Dia sangat emosional, impulsif, dan pemarah. Lucunya, Splinter justru membekalinya dengan Sai, sepasang bati trisula yang fungsi utamanya adalah alat pertahanan murni untuk menangkis, bukan untuk menebas. Senjata ini adalah rem bagi ego Raphael, memaksanya untuk belajar menahan diri, bersabar, dan fokus bertahan, alih-alih asal membunuh karena amarah yang meluap-luap. Lalu bagaimana dengan si bungsu yang hiperaktif, Michelangelo? Mikey adalah sosok yang sangat ceroboh, kekanak-kanakan, dan paling sulit untuk fokus. Untuk mengatasi mentalnya yang berantakan, Splinter memberinya nunchaku atau ruyung. Senjata ini adalah salah satu senjata bela diri yang paling sulit dikendalikan di dunia. Jika konsentrasi kalian pecah sedetik saja saat mengayunkannya, senjata ini akan berbalik menghantam dan melukai kepala kalian sendiri. Melalui nunchaku, Mikey dipaksa untuk belajar disiplin dan fokus tingkat tinggi demi keselamatannya sendiri. Terakhir ada Donatello, otak dari kelompok ini. Donnie adalah sosok yang sangat jenius dan selalu mengandalkan logika serta teknologi canggih untuk menyelesaikan masalah. Namun, Splinter justru hanya memberinya sebuah bow staff, sebatang tongkat kayu biasa yang sangat sederhana. Mengapa? Karena Splinter ingin melatih mental Donnie agar kreativitas otaknya dipaksa bekerja keras dalam keterbatasan, sehingga dia tidak tumbuh menjadi petarung yang lemah
dan terlalu bergantung pada gadget atau alat-alat canggih buatannya. Melalui strategi senjata ini, Splinter tidak hanya melatih fisik mereka, tetapi juga menjinakkan monster di dalam pikiran anak-anaknya. 4. Versi komik asli yang sangat brutal dan berdarah. Bagi kalian yang hanya menonton serial kartunnya, kalian mungkin melihat TMNT sebagai tayangan drama keluarga. Namun, jika kita mundur ke komik aslinya yang dirilis oleh Mirage Studios pada tahun 1984, waralaba ini sebenarnya ditujukan untuk audiens dewasa. Di versi komik asli, keempat kura-kura ini adalah pembunuh berdarah dingin yang tidak kenal ampun. Tujuan utama Splinter melatih mereka seni ninjutsu sejak kecil bukanlah untuk menjadi pahlawan keadilan, melainkan doktrinasi atau misi balas dendam yang brutal, yaitu untuk melacak dan membunuh Shredder dengan cara apapun. 5. Tragedi umur pendek sang mutan. Secara biologis, kura-kura peliharaan normal memang bisa hidup puluhan tahun. Namun, metabolisme makhluk yang bermutasi secara radikal akibat zat kimia seperti mutagen diprediksi memiliki efek samping yang mengerikan. Teori sains penggemar menyebutkan bahwa ukuran tubuh mereka yang membesar dan pertumbuhan sel yang dipaksa cepat akan memicu penuaan dini yang ekstrim atau kegagalan organ dalam. Keempat kura-kura ini sebenarnya sadar bahwa mereka memiliki ekspektasi umur yang sangat pendek. Aktivitas ekstrim mereka setiap malam dan obsesi mereka menikmati hidup dengan makan pizza adalah cara mereka merayakan sisa-sisa waktu sebelum tubuh mutan mereka menyerah pada racun mutagen di dalam darah mereka. Kisah kura-kura ninja mengajarkan kita bahwa di balik topeng keceriaan, seringkali ada beban berat, trauma, dan takdir kelam yang harus dipikul demi bertahan hidup di dunia yang kejam. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori tentang taktik senjata dari Master Splinter tadi masuk akal? Atau kalian lebih percaya kalau seluruh petualangan ini hanyalah mimpi koma dari kura-kura yang sekarat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan misteri berikutnya.